Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Salam satu laras. Oke, teman-teman. Hari ini Bang Black Hunter sedikit menjelaskan tentang senapan angin ya, baik PCP ataupun poklik, yang mana senapan tersebut memiliki laras. Nah, di sini terbiasa sangat sering terjadi untuk PCP. Biasanya sering terjadi ngacak gitu ya, sering terjadi sekali ngacak. Ada beberapa faktor untuk yang sering terjadi ngacak itu ya. Yang pertama, saya mau bahas dulu di bagian laras, karena yang paling penting ini adalah laras. Karena kalau yang lain sudah bagus, seperti mimes sudah bagus, tekanan angin sudah bagus, ini PCP ya, tekanan angin sudah bagus, apernya sudah bagus, telenya sudah bagus, semuanya sudah bagus, ataupun regulnya sudah bagus, maka kondisi yang sangat memungkinkan adalah di bagian laras. Tidak semuanya sih, bahkan yang menjadi jantung dalam PCP tersebut ataupun senapan angin tersebut, jantungnya adalah di bagian larasnya. Nah, ini saya contohkan di sini sedikit saja gambaran dari PCP ya. Ini saya ambil dari internet, kemudian ini juga saya ambil dari internet, dan ini saya bikin sendiri di Photoshop ya. Nah, ini di PCP tersebut, senapan PCP maupun poklik tersebut, di jantungnya, yaitu jantungnya adalah bagian larasnya. Kita perhatikan dulu sebelum kita melakukan hunting ya. Nah, di sini PCP kalian, laras kalian diperhatikan ulirnya berapa gitu ya. Maka untuk yang paling bagus itu kalau untuk berburu hama seperti hama tupai gitu ya, ataupun tikus, itu alangkah baiknya gunakanlah alur yang paling banyak. Berapa? 12, alur 12 gitu ya. Nah, kemudian di bagian alur tersebut kita perhatikan, kita ambil laranya, kita bongkar, kalau sering terjadi ngacak, kita bongkar senapannya. Kalian bongkar senapannya, perhatikan di bagian larasnya, diperhatikan, dimasukkan kain, dimasukkan benda atau kain lah ya, ataupun tisu, menggunakan kawat yang besar, yang ukurannya pas ke laras gitu ya, yang intinya bisa masuk ke laras dan tidak mudah bengkok gitu ya. Setelah kalian bongkar senapannya, perhatikan kalau senapan kalian sering terjadi ngacak, perhatikan ya di sininya. Ini versi saya tulis dulu ya, versi ini Bang Black Hunter. Saya tulis dulu ya, versi Bang Black Hunter ya, versi Bang Black Hunter. Oke. Nah, di sini kalian harus perhatikan. Pertama, siapkan dulu besi yang kecil itu ya, atau seperti ini, saya coba 2 tethering sebenarnya. Kita searching dulu besi kuning las, besi kuningnya las. Dia seperti ini besinya, dia panjang seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira besinya, besi kuning las. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau di toko bangunan itu tetap ada besi kuning yang bulat itu ya, seperti ini ya, yang bulat kawat kuningan.
kawat kuning las. Nah seperti ini dia. Kalau di toko bangunan tetap ada seperti ini ya. Di toko bangunan ada, saya ambil dulu gambarnya, kawat. Nah ya, inilah mana ya, seperti ini ya. Kawat kuningan seperti ini, saya ambil dulu ya. Oke, masukkan. Nah kalian tinggal perhatikan di sini. Oke, nah ini kalian cari di toko bangunan ya, cari di toko bangunan pasti ada seperti ini. Biasanya ada, biasanya saya nggak pasti sih, tergantung toko bangunan tersebut. Nah biasanya di toko bangunan itu ada seperti ini, dia pas sekali dengan laras ya. Nah kalau senapan kalian ngacak, maka dikasih apa, di sini dikasih apa, kain sedikit, sekiranya pas ngepres sama larasnya, kemudian diikat dengan benang jahit gitu ya. Kemudian kalian masukkan ke sini, sekiranya pas ngepres gitu ya, nggak terlalu kencang amat ini ya, penting ngepres supaya gampang. Nah kalian rasakan dari sini, ketika kalian masukkan dari sini besi kawat kuningannya, kalian masukkan dari sini, ketika kalian rasakan agak sedikit keras, susah dimasukinnya, maka laras tersebut sudah bagus gitu ya. Atau sebelumnya kalian perhatikan apakah ada sisa-sisa peluru, apakah masih ada beku sisa-sisa apa gitu ya. Nah kalian perbaiki dulu, dikasih minyak, jangan dibakar ya, jangan dibakar. Kalau dibakar dia mudah mudah rusak gitu ya. Kalian kasih minyak dulu, kalian dorong pakai ini ya, kalian dorong dulu pakai ini, kasih kain, kalian dorong. Kamu rasakan di sini, ketika kalian merasakan merasakan keras di bagian ujung sini ya, seperti ini ya, ujung di sini kalian merasakan keras, maka disinilah senapan tersebut memiliki cok ya, cat ya, seperti itu. Nah, di laras itu ada yang namanya, saya tulis di sini, di laras itu ya ada yang namanya cok, seperti ini ya, cok. Oke, tulisannya seperti ini, kalau nggak salah seperti ini ya, cok gitu ya. Nah kalau nggak salah seperti ini, ada C-nya, cok, pokoknya seperti itu ya. Nah di ujung laras itu ada yang namanya seperti ini, tulisannya seperti cat, kata orang, ada yang bilang cat, ada yang bilang cok gitu ya. Di ujungnya seperti ini. Kalau tidak ada seperti ininya, maka otomatis keseringan larasnya itu ngacak gitu ya, kalau tidak ada itunya. Nah makanya usahakan kalau kalian rasakan ketika masukkan kain dan menggunakan kawat besi kuning ini ya, terasa keras di bagian ujungnya, di ujung sini ya, maka di situ terdapat cok, berarti laras tersebut sudah bagus. Nah ada juga yang bilang di bagian belakangnya juga ada, dia posisinya tidak seperti ini ya, posisinya begini, dia posisinya bagaimana ya, dia posisinya terbalik seperti ini, nggak tahu, intinya setahu saya tidak ada ya gitu ya, hanya ada yang di depan saja gitu kan. Kenapa? Kalau di sini kalau di sini juga ada, kalau tidak salah terbalik seperti ini ya, gitu. Bukan seperti ini, gini, kecil dulu baru besar gitu ya. Nah, seperti ini biasanya, kata orang seperti itu. Cuman kalau kata saya, menurut Bang Black Hunter ini tidak ada ya. Kenapa? Laras itu biasanya bisa dipotong. Laras itu PCP biasanya bisa dipotong. Nah itu motongnya bukan dari depan, tapi dari belakang. Kebanyakan bagi orang-orang yang memiliki keahlian di servis servis senapan itu ya, tidak mau motong dari depan, dia motongnya dari belakang gitu ya. Kenapa? Di depannya ada coknya gitu ya, ada cat gitu ya. Jadi kalau tidak ada coknya atau catnya itu, maka otomatis ngacak gitu ya. Perhatikan di sini ya,
Kalian perhatikan di sini alurnya sudah bagus, tidak ada tidak ada sisa-sisa peluru, ataupun biasanya kalau laras itu tidak bagus bukan bisa jadi tergantung pada alurnya ada sisa-sisa bekas pembuatannya itu masih ada, Kak, biasanya gitu. Bisa sisa pembuatan larasnya itu ya. Karena pembuatan laras itu kurang tahu juga sih. Iya, oke, kita lanjut ya. Serius benar ya. Nah, itu kalian harus perhatikan. Yang pertama ini sudah jantungnya kalian perhatikan ya. Sudah tahu kan ini ya. Di depan larasnya ini ada coknya itu ya, perhatikan ya. Nah, yang kedua, kalau PCP ini yang sering terjadi untuk laras ngacak ini pada PCP ya. Kalau uklik itu ya santai saja gitu kan ya. Yang kedua di bagian regulnya ya, kalau menggunakan regul di bagian regulnya. Nah, kalian kalau menggunakan regul, kita searching dulu di sini. Regulator senapan. Sebentar. Saya searching dulu, saya cari Google dulu. Nah, saya simpan dulu ya di sini ya, biar kelihatan semuanya. Oke, bentar. Nah, kalian perhatikan di sini di regulnya, di regulatornya kalian perhatikan atau dibersihkan. Biasanya kalau PCP versi PCP ini, kalau menggunakan regul, nah kalian pompanya, mengisi anginnya, gasnya atau itu oksigennya menggunakan pompa biasa, pompa senapan PCP, kalian menggunakan pompa PCP seperti ini ya. Kalau kalian menggunakan pompanya PCP seperti ini, biasanya itu sering terjadi berisi air gitu ya, karena udara biasa sering terjadi terisi air gitu ya. Makanya kalau yang sering menggunakan pompa PCP itu ya sering dibongkar, berapa bulan sekali itu dibongkar, dibuang airnya, karena dia masih terisa ada airnya gitu ya. Nah, berbeda dengan scuba PCP gitu ya kira-kira. Nah, berbeda dengan ini ya, scuba ini ya. Nah, dia oksigen ya, tidak mengandung air gitu ya. Mungkin bisa jadi mengandung air juga, cuman agak lama gitu ya. Makanya sering diperbaiki untuk yang ngacak senapannya, yang menggunakan. Perhatian kalian, kalau kalian menggunakan pompa PCP, pompa yang seperti tadi itu ya, maka yang diperbaiki ini dibersihkan, atau mungkin ada sel-sel yang sudah rusak gitu ya. Ini harus diperbaiki, ini yang harus perhatikan nomor 2. Dan yang ketiga, di bagian tekanan yang di belakang ini, tekanan angin yang di belakang ini harus stabil, semuanya harus stabil. Nah, semuanya harus stabil ya. Semuanya harus stabil. Kenapa? Kalau pernya yang di belakang ini, tekanan angin yang di belakang ini tidak sama dengan yang di dalamnya itu ya, per valve-nya itu, maka otomatis biasanya terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi pada PCP ya. Kalau uklik ya kemungkinan yang kalau ngacak itu mungkin bisa jadi pada larasnya itu, karena jantungnya laras ya. Setelah itu kalau PCP ngacak itu mungkin tidak ada lagi ya, mungkin peredamnya gitu ya. Oke ya, peredamnya oke, sip. Yang sering terjadi sih kalau kita beli senapan itu di PCP itu awalnya bagus, akhirnya ngacak, itu yang sering terjadi ya di situ ya. Perhatikan ya, kalau kita beli itu kan rata-rata kalau kita beli senapan PCP itu bagus gitu kan, nitik gitu ya, lalat aja mati gitu ya.
Kalau uklik kan kita tidak, kita setting sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya, mungkin hanya itu yang mungkin yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah kolom komentar, nanti saya akan jawab sepaham-pahamnya saya gitu ya. Oh ya, nanti saya ingin memperlihatkan punya saya. Yang senapan saya ini agak sedikit ngacak, dari jauh ngacak, yang dari kalau dekat tidak, kalau jauh ngacak, dekat normal gitu ya. Nah, nanti saya akan review lagi senapan saya. Mungkin ini sekilas penjelasan dari saya, dari Bang Black Hunter, untuk senapan yang sering ngacak gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lagi senapan yang dekat nitik, jauh ngacak gitu ya. Oke, sekian dari saya. Pengalaman yang saya dapat ini saya hasil belajar sendiri, otodidak gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan, teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan senapannya yang mau diperbaiki. Salam dari saya ingin menyapa semuanya para pecinta bodylears Indonesia. Salam satu laras, mantap, Bang Black Hunter.